begitu, karena sudah agak telat ya, kita langsung mulai saja kelasnya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Oh, ada yang belum mengirim tugas ya? Tapi sudah dikerjakan Mbak Mailina? Mbak Mailina, tugasnya sudah dikerjakan apa belum? Oh, disalin diketik ya. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Nanti setelah pertemuan langsung dikirim aja ya Mbak. Oke, seperti biasanya sebelum memulai kelasnya kita awali dulu dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, terima kasih, berdoa selesai. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Jadi sebenarnya malam ini kita akan membahas tugasnya itu Mbak. Jadi nggak apa-apa ya, nanti tetap dikirim. Oke, kalau gitu nggak apa-apa ya. Mungkin nanti bisa diganti dengan tugas lain yang belum mengerjakan, karena malam hari ini tugasnya dibahas. Mbak Rofi, Mbak Mailina minggu kemarin masuk kan ya? Oh ya, masuk semua kok ya. Nah, untuk malam hari ini sebenarnya saya mau membahas tugasnya karena materi kita sudah habis. Iya kan? Materi kita sudah habis kan, Mbak? Atau mau nambah lagi? Kemarin kita sudah sampai pada passive voice sudah. Setelah itu adverb of manner sudah. Ya, selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak Purwi. Silakan langsung bergabung, kita baru mulai Mbak. Untuk yang minggu lalu yang mengumpulkan tugasnya 1, 2, 3, 4, 5 baru 7 orang. 7. Jadi untuk tugas yang kemarin yang mengumpulkan baru 7 orang ya. Oke, kalau begitu nggak apa-apa, mungkin yang belum mengumpulkan boleh, kalau mau sudah mengerjakan langsung dikumpulkan nanti setelah kelas. Ya, waalaikumsalam Mbak Syifa. Iya, ternyata belum banyak yang belum mengumpulkan. Ya udah, kalau memang yang sudah mengerjakan nanti setelah kelas langsung dikumpulkan. Kalau yang belum mengerjakan ya sudah, karena hari ini kita akan bahas tugasnya, jadi nggak usah mengerjakan tugas yang itu. Mungkin nanti bisa minta ke saya tugas pengganti ya, untuk mengisi kekosongan nilainya. Oke, kita mulai dulu untuk malam hari ini. Sebelum, karena materi kita sudah habis, jadi kita membahas materi-materi yang kita belajar lalu saja. Ini kan ini kan tugas kita kemarin ya. Nah, nanti kita bahas. Mungkin sebelum saya kasih tahu jawabannya, ada yang masih bingung nggak tentang passive voice ini? Kalau misalkan masih bingung, langsung ditanyakan saja. Jadi langsung bisa saya ulangi lagi untuk menjelaskan.
Nanti yang sudah ngumpulin tugas langsung saya kasih nilai, jadi nanti nilainya sudah ada dari tugas itu. Mungkin yang belum ngumpulin nanti saya kasih tugas yang lain ya Mbak. Kalau sudah mengerjakan tapi tinggal ngirim, dikirim saja nanti. Jadi ada yang mau ditanyakan dulu tentang passive voice sebelum saya bahas tugasnya. Kemarin kan kita membahas tentang passive voice, kalimat pasif ya. Coba saya review lagi. Nah, kita kemarin sudah membahas tentang kapan menggunakan kalimat pasif, strukturnya bagaimana, dan juga dalam tenses. Ini ya, jadi belum lupakan ya, kalimat pasif itu menukar subjek menjadi objek, objeknya menjadi subjek. Contohnya seperti ini. Ini kan subjek, misalnya ini subjek, posisinya diganti jadi di belakang. Lalu karena dia di belakang, jadinya kalau dalam passive voice dia menjadi objek. Jadi Miss Leung ini dan Brian ini ditukar. Sebentar ya Mbak, ini PPT-nya sepertinya perlu saya cek dulu. Sebentar saya cek dulu PPT-nya. Nah, jadi tinggal menukarkan ya. Lalu kapan menggunakan passive voice? Yang pertama, ketika objeknya ditekankan, tidak terlalu penting menyebutkan subjek, dan ketika subjek tidak diketahui. Ini apa ya, ada suara. Oke, sebentar saya upload PPT yang benar. Oke. Jadi dari passive voice ini ada yang mau ditanyakan dulu? Langsung saya ulangi lagi ya contohnya. Nah, contoh. Masih ingat kan ya, kata kuncinya pada kalimat pasif yaitu to be ditambah dengan verb 3. Kalau di kalimat aktifnya dia it's, verb pertama, di pasifnya pasti to be ditambah dengan verb 3. Prosesnya seperti ini. Kalau simple present, it's berubah menjadi is eaten,
present continuous, is berubah menjadi is eating berubah menjadi is being eaten, has been eaten. Masih ingat kan ya? Nah, dari materi yang baru minggu kemarin kita pelajari, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada ditanyakan, berarti sudah jelas kan ya. Nanti kita langsung membahas jawabannya. Oke, sudah? Tidak ada yang tanyakan? Oke. Untuk tugas pertama kemarin sudah mengerjakan belum? Mungkin yang belum mengumpulkan Mbak Ciput Ashifa, Mbak Melina, Mbak Rofi. Untuk tugas yang pertama sudah dikerjakan belum? Halo? Bisa mendengar suara saya, Mbak? Oh. Nah, ini tugas pertama kemarin, Mbak. Tugas pertamanya ini ya, karena kalau tugas yang ini kan nggak ada benar salahnya, jadi tetap dikumpulkan saja. Mungkin Mbak Melina tadi kan sudah mengerjakan, tinggal dikirim. Ya sudah, berarti nanti langsung dikirim ya, Mbak. Kemudian yang belum kirim juga dikerjakan juga tugasnya ya. Nggak apa-apa, mungkin yang passive voice nanti tetap saya koreksi juga, nggak apa-apa. Oke, jadi bisa ya langsung dikirim nanti. Untuk tugas pertama ini ya mungkin dari beberapa yang sudah mengumpulkan. Ada Mbak Tia tidak bisa mendengar suara saya? Yang lain bisa kan ya? Iya. Mbak Tia, mungkin Mbak Tia bisa logout dulu. Jaringannya Mbak Tia mungkin yang bermasalah. Nah, jadi untuk tugas yang ini kan gampang ya, cukup silakan mencari di sumber mana saja, internet boleh, koran boleh, majalah atau apapun yang biasanya mbak-mbak baca. Yang berita yang paling menarik, ya benar Mbak Tia, biar rokok dulu. Berita yang paling menarik, lalu kalau misalkan nyarinya di internet kan bisa langsung di copy paste di Word ya. Kalau misalkan itu beritanya di majalah ya diketik dulu. Beritanya di koran juga boleh. Lalu beritanya itu nanti dikasih komentar. Kita kemarin kan belajar tentang news item itu ya, berita. Nah, nanti dari berita itu dikasih komen dengan pendapat dan kesan atau pesan dari mbak-mbak sendiri. Jadi menurut mbak ini beritanya ini seperti apa? Oh ini berita bagus, oh ini berita buruk, harusnya begini-begini gitu ya. Kalau misalkan dari sumbernya itu ada fotonya, disertakan juga fotonya. Yang sudah mengumpulkan hasilnya bagus-bagus, ada semuanya, hampir semuanya menyertakan fotonya juga, jadi bisa jelas beritanya tentang apa gitu ya. Yang belum mengumpulkan masih saya tunggu, silahkan dikumpulkan. Lalu untuk yang tugas nomor 2 sekarang kita bahas, karena minggu kemarin kita sudah pelajari materinya tentang passive voice. Mungkin saya ingatkan dulu ya, nanti saya pengen ini ada 5 orang, nanti dijawab gantian ya, dijawab gantian. Yang sudah
mengumpulkan tugas kan tinggal melihat jawabannya. Nanti kalau saya tanya misalkan Mbak Tia nomor 5, oh lihat jawaban yang kemarin, jawabannya apa, disebutkan gitu. Kalau yang belum mengerjakan, dicoba berarti mengerjakannya sekarang. Oke? Masih ingat ya? Masih ingat kan? Belum lupa kan? Caranya bagaimana? Nah, langsung di sini saja. Kalau dia simple present, kalimat tenses simple present, the shop sell goods back every day. Berarti caranya yang pertama kita cari dulu S-nya mana ya? Oh, ini S. Oh, ini P. Sales itu predikat, verb ya. Kemudian good bags itu objek. Nah, kalau sudah ketemu objeknya, langsung kita taruh depan. Good bags kita taruh depan, ya kan? Ditaruh depan. Kemudian kita lihat rumus. Oh, kalau kalimatnya seperti ini, itu memakai to be-nya to be yang ini, kalimat simple present. Atau mungkin yang sudah mulai hafal tenses bisa langsung ditulis. Oh, kalau simple present to be-nya ini is MR. Oh, berarti ini pakai R. Lalu verb-nya pasti diubah menjadi verb ketiga. Waalaikumsalam Mbak Nining. Iya, silakan Mbak, nggak apa-apa. Ingat ya, kata kuncinya kalimat pasif itu to be ditambah verb ketiga. Semuanya verb ketiga, semuanya, apapun tensesnya. Kemudian kalau sudah, kan sudah gampang ya. Kalau sudah, subjeknya yang tadi sebelumnya ditambahkan by, baru ditulis subjeknya. Kalau keterangan waktu itu tidak berubah, tetap ya kayak ini. Everyday tetap ditaruh di belakang everyday. Lalu saya ambil contoh lagi. She took a map just now. Kita tentukan lagi S-nya, subjeknya she, took ini verb atau predikat, map ini objek, just now ini keterangan waktu juga. Kita ambil objeknya, ditaruh di depan, the map. Kemudian karena ini took itu bentuk kedua, oh berarti dia pasti simple past tense. Simple past tense itu to be-nya was atau were. Kita tulislah, karena ini the map berarti was. Verb-nya took kita ubah menjadi verb ketiga, taken, ya kan? Semuanya pasti verb ketiga. Jadi siap-siap untuk mengubah ke verb ketiga. Lalu si kita taruh di belakang, sebelumnya ditambahkan by. Karena si itu menjadi objek, jadi tidak lagi si tapi diubah menjadi her. Keterangan waktunya tetap. Oke? Bisa ya kalau menjawab nanti? Mana tadi? Ini. Kalau saya tunjuk satu orang untuk menjawab, bisa ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang lainnya ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan ditanyakan dulu sebelum kita jawab bersama-sama. Nanti kalau salah nggak apa-apa, kita bahas bersama. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, oke. Mbak Purwidi kemarin sudah mengumpulkan tugas kan ya? Nah, jadi bisa langsung menjawab nanti kalau saya tunjuk. Mbak Nining ada yang mau ditanyakan? Mbak Nining. Oke. Ya, waalaikumsalam Mbak Tini. Kita sedang membahas tugas yang minggu kemarin ya Mbak. Oke, untuk soal nomor pertama, I write a letter.
Ini subjeknya I ya. Ya apa ya caranya ini mengubah warnanya mbak? I. Oh iya mbak cleaning, silakan nggak apa-apa. Nanti tetap dikirim aja mbak, nggak apa-apa. Jadi biar nggak usah repot ngerjain tugas yang berbeda ya, langsung dikirim aja. Kan tugasnya ada 2, jadi masih ada yang tugas pertama. Kalau tugas kedua ini kita bahas sekarang di sini. Oke, yang pertama I write a letter. I ini sebagai subjek, kemudian write verbnya, ya kan? A letter ini objek. Nah, gampang kan ya? Coba saya tunjuk Mbak Purwidi. Silakan dijawab Mbak. Ini saya nyalakan speakernya supaya bisa didengar teman-teman yang lain. Ya, waalaikumsalam Mbak Ika. Bisa nggak ya Mbak? Bisa nggak ya saya menyalakan speaker? Kok lembut sekali. Mbak Purwidi jaringannya stabil nggak? Ya, belum bisa Mbak, belum bisa mendengar suaranya Mbak. Kok lama ya? Oh, ternyata nggak bisa. Ya sudah, kalau gitu dijawab di situ saja. Oke, jawabannya Mbak Purwidi, a letter written by me. Ada yang punya jawaban lain? Ya, coba kita teliti bersama ya. Objeknya a letter, benar, a letter. Kemudian karena ini kalimatnya itu saya buka di sini biar enak. Salah. Mana ya yang tadi Mbak? Saya bukakan rumusnya supaya kita mengoreksinya gampang. Ini dia. Oke. A letter written by me. A letter menjadi subjek, benar. Kemudian tadi kan write ya, write. Berarti ini kalimat simple present. Nah, simple present itu to be-nya apa? Kita lihat di sini is mr. Is mr. Karena ini a letter berarti is. Nah, untuk jawabannya Mbak Purwidi kurang dikit. Tinggal kurang dikit. Karena jawabannya yang benar, jangan lupa to be-nya Mbak. A letter is written by me. Aduh, yang lainnya jangan dilihat dulu ya. A letter is written by me. Jadi, jangan lupa kalau passive voice, kalimat pasif itu kata kuncinya to be ditambah dengan verb 3. Nah, kalau Mbak Purwidi sudah benar pakai verb 3. A letternya menjadi subjek, benar, by me benar. Tinggal sedikit saja kurang to be-nya. Diingat-ingat lagi ya Mbak. Oke, sudah, paling nggak sudah paham, tinggal kurang dikit. Oke, terima kasih. Kemudian soal yang nomor 2, semoga yang tadi belum pada ingat kunci jawabannya.
I am reading a book. I am reading a book. Saya lihatkan rumusnya. Ini adalah present continuous. Seperti ini. Kalau di modul, bisa juga dilihat di modul. Di halaman 98. Nah, supaya gampang menjawabnya, silakan buka modulnya di halaman 98. Untuk pertanyaan yang kedua ini, I am reading a book. Itu kan kalimatnya present continuous, sama dengan he is singing a song at present ini ya. I ini sebagai subjek. Kemudian am ini to be-nya. Reading ini verb-nya, a book menjadi objeknya. Nah, caranya seperti yang Mbak Purwidi tadi sudah jawab. Kita cari dulu objeknya, kita jadikan subjek. Kemudian karena ini present continuous, berarti kita lihat, to be-nya itu is, am, are. Berarti mana yang paling cocok untuk a book? Kalau subjeknya a book, berarti to be-nya apa? Lalu karena di sini sudah reading, kita ubah juga menjadi verb 3 dengan menambahkan being di kalimat sebelumnya. Seperti ini ya. Being-nya tetap ditulis. Jadi karena dia verb ing, jadi verb ing-nya jangan kita hilangkan, harus tetap diganti dengan being. Lalu karena sing itu verb 1-nya, berarti kita cari verb ketiga dari sing. Lalu subjek yang awalnya he menjadi subjek diganti menjadi objek, seperti itu. Oke. Untuk kalimat yang kedua ini, coba saya tunjuk pakai suara, bisa nggak ya, Mbak Tia? Kenapa lama sekali? Mbak Tia nggak bisa ya? Bisa pakai suara nggak, Mbak? Lama ya. Tapi yang lain tidak bisa mendengar suaranya, Mbak. Coba kita tunggu dulu. Kalau nggak bisa, langsung ditulis sajalah jawabannya. Saya kan pengen ngobrol, Mbak, sebenarnya. Lama ya? Nggak bisa ternyata. Oke. Untuk soal nomor 2, silakan Mbak Tia, silakan dijawab. I'm reading a book. Ya. A book. Ya sudah, Mbak Tia nggak mau mengganti jawaban yang salah. Iya, memang kurang ya, Mbak. Kurang apa? Masa nggak bisa menambahi? Kan udah itu a book, bener ya, a book. Lalu tadi kan saya sudah jelaskan, to be-nya untuk kalimat present continuous itu apa? Kan is, am, are ditambah being. Tinggal melihat ini saja, Mbak. Modul halaman 98 itu is, am, are ditambah being. Berarti Mbak Tia tetap tulis is being. Lalu kata verb ketiga dari read kan tetap read by me. A book is being read by me. Coba, berarti jawabannya apa? Mau dibenahi?
book is being read. Nah, tepat sekali. Sip. Kan ya. A book is being read by me. Oke, tepat sekali. Jadi caranya gitu ya Mbak Tia. Mungkin teman-teman yang lain juga. Kita lihat tensesnya apa, lalu kita ubah sesuai. Kalau read-nya sudah benar, verb 3-nya sudah benar, tapi semuanya pada lupa ini, to be-nya. Padahal kuncinya dari passive voice itu yang sudah saya catatkan kemarin itu pasti dia nggak cuma verb 3 ya, verb 3-nya oke, sudah paham semua, tapi to be-nya jangan ketinggalan. Ini semua kalimat passive voice pasti to be verb 3, to be verb 3, to be verb 3, ya kan? Semuanya kayak gitu. Jadi kasihan, to be-nya jangan ditinggal ya Mbak ya, kasihan nanti. Oke. A book is being read by me. Sudah nomor 2, sekarang nomor 3. Ini gampang juga. They have broke a pen. They ini sebagai subjek, have ini sebagai to be, broke ini sebagai verb. Karena kita tahu di sini ada have, ada broke, berarti kita bisa tentuin ini tensesnya pasti present perfect. Have, has itu kan kalau ditambah dengan verb ketiga, broke ini kan verb ketiga dari bring ya, dari bring, berarti dia pasti present perfect. Coba dilihat kalau di halaman 98 yang nomor 5 itu present perfect. Tono has already helped Ririn. Tono, Ririnnya ini diubah jadi subjek, lalu has already-nya tetap ditambah been, verb ketiga. Jadi nanti a pen-nya itu jadi subjek, kemudian to be-nya tetap have ditulis. Karena sudah ada have, berarti kita harus tetap menambahkan verb ketiga dari be, yaitu been. Kemudian broke-nya tetap ditulis, kemudian they-nya jadi objek. Nah, sudah jelas kan ya? Coba Mbak Rofi, silakan dijawab. Nomor 3, Mbak. Mbak Rofi bisa dengar suara saya? Halo, Mbak Rofi. A pen have been broke by them. Oke, sudah benar Mbak. A pen benar, have been broke by. Nah, ini ya, saya kasih tahu lagi. Sudah benar, caranya sudah benar, have been broke. Tapi yang kurang tepat di situ karena ini a pen, pen itu kan kata ganti ketiga ya. Kalau kata ganti ketiga itu yang lebih tepat, kalimat present perfect adalah memakai has, bukan have. Kalau have itu untuk I, you, we, they itu ya. Kalau pen karena dia kata ganti ketiga jadi memakainya has. Sudah tepat, oke, been, broke, kemudian benar. Lalu kalau menjadi objek, diingat-ingat lagi kayak tadi, I kalau jadi objek kan jadinya me, bukan by I tapi by me. Begitu juga dengan they Mbak, they jadi berubahnya menjadi them. Nah iya benar. Oke, tapi caranya udah paham ya, caranya kayak gitu ya. Jadi pennya ditaruh depan sebagai subjek, kemudian diikuti dengan to be-nya, lalu verb ketiga by them, by-nya, they-nya berubah jadi them. Oke? Bisa difahami ya? Oke.
Aduh, jawabannya lama sekali saya tunjukkan. Kemudian nomor 4, we have been cutting grass. We ini sebagai subjek, have been ini to be-nya, cutting ini kata kerjanya, kata kerja aslinya cut ya, lalu karena ini bentuk ing jadi cutting, grass ini objek. Oke, sip Mbak Rofi, terima kasih. Untuk yang nomor 4, kita ubah grass yang awalnya objek dia jadi subjek, berarti yang pertama ditulis grass kan ya, grass, lalu kita taruh lagi to be-nya, di sini have been, disesuaikan. Kalau grass itu kata ganti ketiga juga sama kayak pen tadi, jadi dia berubah juga. Sebentar. Lalu kalau has been cutting itu berarti dia perfect continuous. Kita tulis, tetap kita tulis to be-nya. Lalu cut-nya kita cari kata ketiga dari cut apa? Karena di sini ada ing, berarti harus kita sertakan juga being-nya. Lalu we menjadi objek. Nah, oke ya, bisa dijawab ya. Silakan Mbak siapa ya? Mbak Ciput Ashifa. Silakan Mbak dijawab. Saya tunjuk Mbak Ciput Ashifa. Ya, waalaikumsalam Mbak Lia. Nggak bisa pakai suara ya? Iya, nggak apa-apa, silakan Mbak Lia. Mbak Ciput Ashifa, silakan, sudah bisa menjawab. Karena tidak bisa pakai control voice, langsung ditulis di chat aja. Oke. Dicoba dulu Mbak, silakan. Kalau salah dikit nggak apa-apa. Tadi sudah saya tunjukkan kan ya, berarti yang jadi subjeknya nomor 4. Oke lah, nggak apa-apa kalau Mbak Ciput jawabnya nomor 5. Oke, kalau gitu nomor 4 nanti kita bahas. Nomor 4 kan belum Mbak. Oke, nggak apa-apa kalau dijawab nomor 5. Dina cook pizza. Bener ya, pizzanya kita taruh sebagai subjek, kemudian cook ini bentuk past tense, to be-nya was were. Oke, tepat sekali Mbak. Was, lalu kemudian grass has been cut by us. Iya, benar sekali Mbak Ciput Ashifa, jawabannya yang nomor 5 sudah benar, sudah tepat ya, by Dina. Kemudian we have been cutting the grass ini kurang sedikit, coba kita lihat kuncinya. Jawabannya grass has been being. Kenapa di sini ada being? Karena kalimat aktifnya adalah cutting. Cutting itu kan asalnya
ditambah ing. Kelihatan ya? Apa ya? Cut ditambah ing. Karena di sini ada ing, verb ing-nya, jadi tidak boleh kita buang, harus ditambahkan being. Kemudian cut-nya tetap, tapi ditaruh di depan ya mbak, taruh di depan karena struktur dalam kalimat bahasa Inggris itu pasti to be-nya itu duluan daripada verb-nya. Jadi nggak mungkin cut has been being, nggak, tapi has been being cut by us. Oke? Sudah tepat, kurang dikit lagi Mbak Ciput Asyifa ya. Nah ini Mbak Ciput Asyifa langsung menjawab 2 nomor. Oke, sip. Oke, terima kasih. Kemudian nomor 6. Ya Mbak Lia, silahkan langsung bergabung. Kita sedang membahas soal yang PR kemarin. Kita bahas, kita jawab satu-satu. Kalau di modulnya silahkan dilihat di halaman 98 ya, untuk menjawab soal-soalnya di halaman 98. Jadi menyesuaikan dan mengikuti dari rumus-rumus yang ada di situ. Oke. Kemudian nomor 6. Siti was telling story. Subjeknya Siti, to be-nya was, verb-nya telling, objeknya story. Nah, jadi kita taruh story sebagai subjek, straight, kemudian to be-nya tetap kita tulis was. Ini kalau di halaman modul itu sama dengan poin nomor 4, dia past continuous ya, dia past continuous. Jadi kita tentukan objeknya story sudah ditulis, kemudian kita tetap tulis to be-nya was. Nah, karena di sini telling sama kayak cutting tadi ya, dia aslinya cut ditambah ing, tell ditambah ing. Jadi tetap kita tulis di awalnya being. Kemudian bentuk ketiga dari tell apa? Silakan dicari. Lalu by subject. Oke, gampang ya, ini lebih gampang. Nomor 6. Silakan Mbak Mailina jawab. Nomor 6, Mbak Mailina. Oke, silakan. Saya kasih waktu berpikir dulu, Mbak. Bisa dengar suara saya kan ya, Mbak? Mbak Mailina? Oh. Mbak Mailina, story was being told by Siti. Ini kenapa ada 2, Mbak? Bener kok, nggak usah ragu-ragu, Mbak. Bener kok jawabannya. Oke, Mbak Mailina jawabannya tepat sekali. Jadi seperti ini ya. Story was being told. Benar Mbak, itu bentuk ketiga dari tell adalah told. Jadi tell, told. Bentuk kedua dan bentuk ketiganya told by Siti. Oke, sip. Benar sekali jawabannya. Terima kasih Mbak Mailina. Sudah ya, nomor 6 sudah. Sekarang kita lanjut ke nomor 7.
Mungkin sebelum saya tunjuk ada yang mau mengacungkan tangan? Nomor 7. Oke, silakan Mbak Rofi. Saya tuntun lagi ya. Rofi, ini saya memang sengaja ya pakai namanya murid-murid. Ternyata Mbak Rofi pengen jawab yang ada namanya dia sendiri. Oke, silakan Mbak Rofi, dicoba dulu. Rofi sebagai subjek, had to be ya. Lalu studied, ini verbnya English object. Jadi Englishnya yang awalnya jadi objek kita ubah jadi subjek. Kemudian to be-nya tetap kita tulis. Ini kalimatnya past perfect ya. Had dan verb 3 itu past perfect. Jadi tetap kita tulis. Nah, karena di sini sudah ada verb 3. Oke, cepat sekali. English had been studied by Rofi. English had been studied by Rofi. Tepat sekali, 100. Gak cuma 100, saya kasih 100.000. Sip, oke. Terima kasih Mbak Rofi, sip, sudah benar. Sudah paham ya, berarti caranya gitu, yang lain juga. Tepat sekali jawabannya. Seperti Mbak Melina tadi juga sudah bisa. Berarti caranya begitu ya. Kita lihat dia tensesnya apa. Kalau ternyata sudah dalam bentuk verb ketiga, berarti harus kita tambahkan been. Oke? Nomor 8 ini gampang, lebih gampang dari yang sebelumnya, dari yang nomor 6 atau nomor 7. Ada yang mau menjawab dulu? Kalau nggak ada nanti saya tunjuk, tetap saya tunjuk. I will buy a house. I will buy a house. I sebagai subjek, will to be, by ini verb, a house objek. Jadi kita tulis objeknya dulu sebagai subjek, a house. Lalu kita tulis lagi karena di situ sudah ada to be, kita tulis Mbak Nining, silakan jawab Mbak. Ini sama kayak nomor 7 ya. Nomor 7 di halaman 98 itu. Jadi will-nya tetap kita tulis. Nomor 7 sih. Enggak deh, future biasa. Enggak Mbak, enggak ada yang sama di halaman 98. Will-nya tetap kita tulis, lalu by-nya diganti ke bentuk ketiga. Verb ketiga dari by apa? Kemudian kita cari objeknya apa. A house will be bought by me. Tepat sekali jawabannya. Sip. Saya kasih Gak Mbak. Oke, sudah tepat ya. Berarti sudah paham. A house will be bought by me. A house sebagai subjeknya ya, kemudian will karena di sini sudah ada will, berarti kita harus tambahkan be bought by me. Sip. Lalu nomor 9 ini gampang juga. Ini gampang. Ini sama kayak nomor 1. Ini sebagai subjek, ini sebagai verb. Ini sebagai verb, ini sebagai objek, kemudian ini keterangan waktu. Nah, kita ambil objek sebagai subjeknya, English kita taruh di depan. Kemudian karena ini teach, berarti ini kalimat simple present. Kita lihat simple present. Simple present itu to be-nya is MR. Mbak Tia mau menjawab, silakan Mbak. Oke, nggak saya kasih clue, silakan langsung jawab.
Iza every Tuesday. Sip, benar sekali. English is taught by Miss Iza every Tuesday. Oke, sip ya. Salah. Kalimat yang terakhir, they sing a song very well. They, subjek, sing ini verb, a song, objek, very well, keterangan. Silakan, siapa yang mau menjawab? Atau saya tunjuk? Mbak Lia sepertinya pengen menjawab. Saya kasih clue ya. A song was sebentar, ini kita lihat dulu. They sing a song, ini kalimatnya simple present, Mbak. Simple present, jadi to be-nya bukan was tapi is. Ya, coba dibenahi lagi Mbak Dwi. Oh ya, silakan Mbak Mailina lah, silakan Mbak Mei. Atau Mbak Lia ini kayaknya sudah mengetik dari tadi. Masih kurang tepat. Ya, saya ulangi dulu ya. Ini sing ini kan verb pertama. Jadi dia ini simple present. Karena dia simple present, berarti to be-nya memakai is, bukan was. Yaps, benar sekali Mbak Rofi. Oke, jawabannya benar ya. A song is sung by them very well. Nah, karena di sini kan sing itu kan verb pertama. Oh, berarti dia simple present. Kalau simple present kan to be-nya is mr. Berarti dia pasti memakai is. Song kan kata ganti ketiga ya. Berarti yang kita pakai is. Lalu is song sing-nya kita ubah jadi verb ketiga, kan kata kuncinya to be plus verb ketiga. Kita ubah jadi verb ketiga, jadinya sung, kemudian by them very well. Nah, yang kurang tepat cuma was-nya itu ya Mbak Lia, Mbak Dwi. Was-nya itu karena dia kalimatnya simple present, jadi memakainya is. Oh, jawaban saya salah. Kan benar Mbak, itu yang barusan kan benar. Oh, by they, ya harusnya ini them. Nah, jadi kayak gitu ya. A song is sung by them very well. Oke? Ini soalnya, ini jawabannya, soalnya jawabannya. Sampai nomor terakhir ini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham kan ya? Oh, Mbak Dwi kemarin karena kemarin nggak masuk. Coba diputar ulang videonya ya, Mbak. Diputar ulang videonya. Jadi nanti bisa memahami, soalnya bahasanya agak panjang yang kemarin, minggu kemarin. Nah, tapi Mbak Dwi kan sudah mengumpulkan tugas. Mbak Dwi sudah ngumpulin tugas loh. Iya kan? Oke. Oh, salah. Ya udah, nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa, yang penting kan sudah mengerjakan, sudah berusaha. Ada yang mau ditanyakan tentang passive voice? Karena ini materi kita sudah habis ya. Ini materinya kan sudah habis. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita bahas materi-materi lalu yang kemungkinan agak susah, karena nanti supaya bisa mengerjakan UAS. Boleh teman-teman di sini boleh request misalkan
Miss saya masih belum paham yang bab tenses. Miss saya masih belum paham yang bab kalimat tidak langsung dan kalimat langsung. Boleh di request itu nanti yang bakal kita bahas minggu depan gitu ya. Kalau misalkan gak ada yang request, saya yang tentukan. Jadi mungkin saya pilih satu materi yang kelihatannya mungkin teman-teman masih ada kesulitan di sana, nanti kita bahas ulang. Tapi kalau lebih enaknya kalau masih yang dibingungkan, bilang saja biar kita bahasnya yang itu. Jadi sesuai keinginan gitu, Mbak. Oke? Untuk passive voice sudah oke ya? Soal verb 3 atau verb 2 tentang 2 minggu lalu. Yang mana ya, Mbak? Soal verb 3. Tenses maksudnya. Maksudnya Mbak Dwi tenses. Oh iya benar. Bisa, oke. Boleh, berarti bisa kita bahas tenses untuk minggu depan. Nah, untuk yang materi passive voice ini coba saya ulangi lagi di sini ya. Mungkin yang kemarin tidak masuk. Mana ya? Mungkin yang minggu kemarin tidak masuk ya, coba saya review lagi sedikit. Jadi passive voice itu kata kuncinya ada di sini. Passive voice itu kan kalimat pasif. Kalau di bahasa Indonesia ya itu kalimat pasif itu loh, Mbak. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif, ya kan? Ini ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Kalau misalkan kalimat aktifnya Andi memukul bola, kalimat pasifnya kan bola dipukul Andi, ya kan? Nah, ini dalam bahasa Inggris juga sama seperti itu. Kalau kalimat aktifnya itu verbnya seperti ini, kalimat pasifnya itu berubah menjadi dipukul. Nah, untuk di bahasa Inggris, kalimat pasif itu tidak sama persis dengan kalimat aktifnya, tapi ada yang harus dirubah dari segi kata kerja dan to be-nya. Jadi kalau misalkan kalimat aktifnya eats, ini kan eats ya, makan. Kalimat pasifnya itu berubah menjadi is eaten. Kenapa kok di sini ada is? Karena rumusnya dari kalimat pasif itu adalah to be ditambah verb ketiga. Jadi kata kuncinya itu di sini, Mbak. To be atau be boleh. Mau verb ketiga. To be ditambah verb ketiga. Is ini kan to be. Eaten ini verb ketiga dari eat. Nah, jadilah dia kalimat pasifnya yang benar adalah seperti ini. Misal, kalimat aktifnya itu is eating. Kalimat pasifnya dia is being eaten. Jadi to be di sini jadi to be, kemudian verb 3. Kalau rumusnya juga ada di modul halaman 98. Mungkin bisa dibuka ya, modul halaman 98.
dan dipahami di situ perubahan masing-masing sesuai tensisnya. Nah, kalau yang ini mungkin yang belum mengerti, yang kemarin nggak masuk, ini agak bingung ya. Kenapa di sini ada being? Karena verbnya ini ada ing-nya. Di sini kan aslinya it, tapi dia ada ing-nya. Nah, kalau sudah ada ing-nya begini, ing-nya nggak boleh dibuang, tapi harus tetap kita sertakan setelah to be. To be-nya kan is. Ing ini kan nggak mungkin, is ing nggak mungkin. Berarti kita mengubahnya menjadi being. Lalu it ini berubah menjadi verb ketiga eaten. Has ini juga has-nya tetap ditulis. Kalau sudah ada to be itu nggak boleh ditinggal, tetap ditulis. Tapi kalau belum ada to be, kita harus tambahkan. Kenapa? Karena memang inti dari kalimat pasif itu to be ditambah verb ketiga. Ini kan ya, has-nya tetap ditulis. Kenapa di sini ada been? Karena eaten ini kan verb ketiga bentuk perfect tense ya. Tenses ini ada hubungannya dengan tenses. Karena eaten-nya ini sudah ketiga, verb ketiga, jadi kita harus menambal istilahnya itu menyahur verb ketiganya be. Jadi be-nya itu to be-nya itu kita ubah menjadi been. Has been eaten. Kayak gitu ya. Oke, kalau gitu minggu depan kita bahas tentang tenses. Mungkin ada yang ingin bahasan lain? Untuk yang ini dulu Mbak Dwi sudah bisa difahami? Atau mungkin yang lainnya yang kemarin belum sempat ikut kelas? Nanti videonya silakan diputar lagi untuk mendengarkan penjelasannya ya. Nah, intinya di situ Mbak, pokoknya kata kuncinya to be ditambah verb ketiga. Nah, kita bisa lihat di halaman 98 juga. Oke, sama-sama Mbak. Nah, ini juga ya. Yang ini kan kalau tensisnya pas simple, dia kan verbnya verb kedua. Mungkin minggu depan kita bahas ini juga ya, perubahan bentuk kata kerja atau verb. Jadi verb pertama apa, verb kedua apa, verb ketiga apa, itu ya. Kalau ini verb kedua kan it, karena dia tensesnya pas simple past tense, berarti to be-nya was. Lalu it-nya berubah juga menjadi verb ketiga, was eaten. Yang ini past continuous, was eating, was-nya tetap kita tulis, ini kan tetap ditulis. Karena ini ing, kita tambahkanlah being. Lalu it-nya juga tetap menjadi verb ketiga. Past perfect, had eaten, had-nya tetap ditulis. Karena ini sudah bentuk verb ketiga, kita tambahkan been. Kalau sudah bentuk ketiga seperti ini, kita harus menambahkan been ya. Kemudian eaten-nya tetap ditulis. Jadi kayak gitu. Intinya tetap to be ditambah verb ketiga. Ini juga future
Nah, ini sudah ada di soal tadi juga ya. Will it, will-nya tetap ditulis, kita tambahkan be. Kenapa? Karena belum ada to be, belum ada to be lagi ya kan. Ini kan cuma kita mengganti, belum ada to be, berarti kita tambahkan be. It-nya jadi verb ketiga. Mana ini? Oh, sudah. Ada yang lainnya yang mau ditanyakan? Kalau tidak, malam hari ini kita selesainya lebih awal. Pulang pagi, pulang sore ya Mbak, karena materinya sudah habis. Minggu depan kita masih mengulas materi yang masih belum jelas supaya bisa mengerjakan soal UASnya. Dan nanti tanggal 19 2 minggu lagi ya, tanggal 19 itu kita UAS. Kalau misalkan nanti ada perubahan jadwal, mungkin nanti dari adminnya mungkin nanti UASnya bareng-bareng saja tanggal sekian, jangan tanggal segitu gitu. Mungkin nanti saya infokan lagi, tapi untuk sementara 2 minggu lagi itu kita UAS tanggal 19. Kalau nggak ada perubahan ya Mbak, siap-siap saja mungkin 2 minggu dari sekarang. Kalau ada perubahan nanti saya infokan lagi. Untuk malam hari ini, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita pulang pagi. Pulang sore, agak sore dikit sih, lebih cepat dikit. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pulang awal, ya itulah pokoknya Mbak. Kayak kalau UAS itu kayak UTS. Mbak Melina kemarin nggak ikut UTS ya. Jadi nanti tetap ada kelas, kita ada kelas, tapi kelasnya nggak full, jadi cuma 1 jam pelajaran saja, cuma 40 menit. Itu untuk membagikan soal, terus menjelaskan gimana ngerjain soalnya gitu Mbak. Kalau udah gitu, terus kelasnya kita tutup, karena mungkin kan ada yang susah ngerjain soal, kan misalkan di Word nih sambil buka kelas basic ini kan susah. Nah, jadi nanti selanjutnya dikerjakannya di rumah masing-masing kayak gitu. Terus pengerjaannya itu 2-3 hari. Untuk UTS kemarin seperti itu. Mungkin nanti nggak jauh beda juga dengan UAS juga seperti itu. Jadi kita masuk dulu 1 jam pelajaran untuk bagi soal dan penjelasan. Lalu kalau sudah dibagi soalnya, dikerjakan di komputer dan di kamar masing-masing. Kayak gitu Mbak. Oke? Jelas Mbak Meilina? Oke, sudah tidak ada pertanyaan? Jangan lupa tugasnya dikirim ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih. Sampai di sini dulu. Minggu depan kita membahas lagi tentang tenses, karena itu memang materi yang penting. Kalau kita sudah paham tenses itu, nanti yang lain-lainnya lebih cepat, karena itu bisa jadi berpengaruh ke materi-materi yang lain. Jadi materi-materi yang lain tuh banyak banget yang nyambung sama tenses kayak gitu. Oke, karena tadi kita awali dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mbak Rofi belum mengerjakan ya? Ya udah nggak apa-apa, dikerjakan aja Mbak. Yang tugas pertama kan beda pasti itu. Nggak apa-apa, nanti tugas keduanya saya nilainya pakai cara lain saja. Oke, silakan berdoa dulu. Terima kasih. Ya sudah, berarti dikerjakan Mbak. Tadi kan tugasnya ada 2.
tugasnya kan ada 2. Nanti yang sudah mengerjakan duluan, yang sudah ngumpulin, saya pasti kasih nilai bonus lah daripada yang belum ngumpulin. Tugasnya yang pertama kan ini, ya tetap dikerjakan. Yang kedua, ya nggak apa-apa, tetap dikerjakan juga, walaupun mungkin udah pasti bener semua karena udah ada jawabannya. Mungkin nanti langsung muter videonya ya, nggak apa-apa. Oh, tinggal kirim, ya udah bagus kalau tinggal kirim, Mbak. Oke ya, segera dikirim ya. Oh, saya ingatkan dulu, dikirimnya ke email ini, dikirim ke email ini ya, Mbak. Oke. Lalu nanti filenya atau subjek emailnya tugas 4 underscore Inggris underscore tugas 4 underscore nama masing-masing, nama asli. Nanti filenya namanya ini aja ya, Mbak, biar mudah kalau mencari, biar nggak keselip-selip. Inggris underscore tugas 4 underscore nama asli. Oke? Oke, terima kasih semuanya atas waktunya. Nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, yang penting mengerjakan dulu, yang penting mencoba. Oke, kita akhiri dulu pertemuan untuk malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga pekerjaannya lancar semua, dan semoga ilmu yang kita pelajari minggu ini dan minggu-minggu sebelumnya bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Selamat beristirahat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.